Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Al-ayah amma ba'du. Pemirsa nuansa media yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini marilah kita sejenak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya bersyukur atas karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat taufik hidayah Allah senantiasa dilimpahkan kepada hambanya yang dhaif ini. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa nuansa media yang sangat saya banggakan, yang senantiasa berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan adalah momentum untuk senantiasa ada nilai introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebuah makalah indah dari Sayyidina Abu Bakar yang sering kita dengarkan. Kenapa ini kami ketengahkan, hadirin pemirsa nuansa media yang sangat saya banggakan? Karena di bulan Ramadan ini, di samping kita memperoleh banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali yang senantiasa menghantarkan seakan-akan ibadah kita menjadi ibadah puasa yang sempurna. Tapi ingin kami ketengahkan dalam kesempatan ini adalah bagaimana itu semuanya bisa ditopang dengan sebuah hal, dengan sebuah dakwah bil hal yang senantiasa kita bisa melihat saudara-saudara kita, bisa melihat famili-famili kita, bisa melihat anak-anak yatim kita, bisa melihat orang-orang yang dalam perjalanan jauh, perjalanan untuk beribadah, perjalanan di jalan yang senantiasa mereka melakukan hal-hal yang ma'ruf, yang baik, yang senantiasa mengagungkan asma Allah. Maka inilah yang kami ketengahkan di awal muqaddimah pada kesempatan ini. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Ayat ini menghantarkan kepada kita nuansa Ramadan, nuansa puasa, nuansa yang senantiasa dapat kita jadikan nuansa solidaritas di antara kita. Solidaritas kepedulian sosial, solidaritas untuk melihat kanan kiri kita, depan dan di belakang kita. Banyak kaum du'afa yang perlu kita bantu, banyak fakir, banyak miskin,
banyak ibnu sabil, banyak anak yatim. Bahkan yang disebutkan awal di situ adalah falil walidaini, orang tua kita yang senantiasa kita berikan yang kita mampu berikan kepada beliau berdua untuk ditasarrufkan sebagian yang kita miliki sebagai perwujudan bahwa ada nilai dakwah bilhal untuk menyalurkan yang kita punya, menyampaikan apa yang kita miliki, sebagian dari harta kita yang tentunya bernilai untuk menguatkan nilai ibadah kita. Pemirsa hadirin nuansa media yang sangat saya banggakan, hal ini kami ketengahkan karena masa pandemi ini yang insya Allah sudah beransur-ansur mengalami masa endemi. Tentu banyak keluarga kita, saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Kesempatan emas inilah yang menghantarkan derajat puasa kita. Pada umumnya kita terkategori orang yang berpuasa berpuasa apa adanya, hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan sebagainya. Berupaya itu, lebih dari itu, kita akan menjadi orang yang berpuasa khusus, yang bisa menghantarkan salah satunya adalah kepedulian sosial. Anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Ini salah satu kategori yang senantiasa kita bisa wujudkan kepedulian itu kepada yang disebutkan tadi. Maka dampaknya adalah insya Allah puasa kita akan meningkat menjadi puasa yang senantiasa berharap pada Allah dengan memperbanyak menyalurkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang perlu kita masukkan di dalam kepedulian sosial. Maka inilah yang kita harapkan menjadi la'allakum tattaqun. Kembali lagi kepada ayat pokok di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Kita ingat bahwa di surat Al-Baqarah ayat 3 dari awal, dan itu biasanya oleh jamaah kita sudah sering kita baca di majelis-majelis zikir, majelis-majelis tahlil. Bacaan 5 ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah itu selalu dibaca. Tapi implementasinya sangat perlu kita tingkatkan di bulan puasa ini. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 itu sering kita berdengarkan. Yang dari situlah kita akan menjadi orang yang mentasarrufkan sebagian harta kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada bahasa di akhir ayat 3 itu yang seperti itu, yang tentunya akan dapat kita jadikan sumber untuk ada rasa solidaritas di antara kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Anas. Beliau menyampaikan, an Anas qila ya Rasulullah aisadaqati afdalu qala sadaqatun fi Ramadan. Dari Anas dikatakan, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Rasulullah menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Pemirsa nuansa yang dirahmati oleh Allah, melihat ini semua, mari senantiasa kita berharap momentum ini menjadi momentum untuk kita berubah yang semula mungkin hanya bisa menginfakkan 100, 200, 1000, 2000,
mungkin bisa lebih dari itu, sebagai perwujudan bahwa kita senantiasa berharap ridha Allah, berharap agar puasa ini tidak hanya menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu, tetapi lebih dari itu ada kepedulian sosial yang senantiasa kita dengungkan untuk kita tasrufkan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Yang ketiga, hadirin pemirsa nuansa media yang dirahmati oleh Allah, kita banyak mengenal yang namanya lazisnu, lazismu, UPZ dan sebagainya, bahkan Basnas. Itu sebuah media, sebuah lembaga yang senantiasa ingin menerima, menjadikan penyalur apa yang telah kita miliki, yang harus kita keluarkan zakatnya, infaknya maupun sedekahnya. Maka momentum Ramadan ini momentum untuk menghidupkan lembaga itu, momentum untuk menjadikan lembaga itu sebagai salah satu lembaga penyalur atas harta kita yang sudah harus kita keluarkan zakatnya, atas sedekah yang kita keluarkan, atas infak yang kita keluarkan, yang senantiasa menjadi pembersih dari harta kita yang telah kita miliki. Mungkin ini hadirin yang kami muliakan, sekelumit apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat kepada kami dan selebihnya kepada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.